SDLB Inpres 73 Kota Sorong. Sekolah yang terletak di Jalan Pendidikan Kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat. Sekolah luar biasa yang berdiri sejak tahun 1984 ini merupakan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Menjabat sejak November 2017, Kepala Sekolah SDLB Inpres 73 Kota Sorong, Bapak Sukamta SPD, mengantarkan SDLB menjadi lebih maju dan berprestasi. Nama saya Pak Sukamta SPD, Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa Inpres 73 Kota Sorong. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini yang pertama, jumlah peserta didik yang ada di sekolah dasar luar biasa. Nah, jumlah peserta didik yang ada di sekolah dasar luar biasa ini jumlahnya 82 siswa ya, yang terdiri dari 5 jenis kebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra, yang kedua adalah tunarungu, yang ketiga tunagrahita, yang keempat tunadaksa, dan yang kelima autis. Nah, sedangkan guru yang ada itu jumlahnya sampai sekarang itu 12 guru. 12 guru itu satu guru bidang studi, guru agama, yang 4 orang guru honor, sisanya adalah pegawai negeri sipil. Nah, itu guru yang ada. Nah, perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa ini belum sebanding, sangat kurang. Karena idealnya untuk satu guru di sekolah dasar luar biasa itu maksimal hanya menangani 5 siswa. Sedangkan murid yang ada sekarang ini 82. Jadi kalau idealnya guru yang ada di sekolah ini 17, itu minimalnya 17. Nah, tetapi untuk anak yang kategori kebutuhan khususnya autis, satu guru menangani 5 anak itu sungguh sangat sulit. Karena biasanya idealnya kalau untuk menangani autis satu guru satu siswa. Kalau agak berat, tapi kalau autisnya ringan ya satu guru satu siswa, istilahnya dua siswa satu guru. Itu untuk yang autis, sehingga masalah kebutuhan guru sangat kurang untuk di sekolah dasar luar biasa. Nah, yang membedakan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar luar biasa dengan di sekolah reguler itu, kalau kurikulum di sekolah reguler itu kurikulumnya itu sebagai standar yang harus dicapai. Tapi kalau di kurikulum di sekolah dasar luar biasa itu merupakan rata, bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Nah, bahkan kalau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa bisa dihilangkan ya, karena
untuk pembelajaran di SDLB itu mengacu pada hasil asesmen yang dilakukan guru, hasil asesmen akademik maksud saya yang dilakukan guru di kelasnya. Contohnya kalau di sekolah reguler itu kurikulum itu kan sebagai standar pencapaian. Jadi satu anak dalam satu kelas itu mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Tapi kalau di SDLB enggak seperti itu. Jadi contohnya dalam satu kelas itu terdiri 5 siswa. Nah, tentunya 5 siswa itu belum tentu memiliki kemampuan atau kompetensi yang sama. Nah, contohnya ada 5 siswa, 5 A, B, C, D, E contoh. A, B, C, D, E. Contohnya anak A dengan anak B itu kemampuannya mungkin sama. B dengan C itu mungkin bisa sama. Sedangkan D itu mungkin sendiri. Sehingga 5 anak itu ada 3 kategori hasil asesmen. Contohnya begini. Kurikulumnya anak bisa menulis bilangan 1 sampai 20. Ternyata anak A dengan B itu bisa menulis 1 sampai 5. Hasil asesmen yang didapat guru akademiknya. Anak C dengan anak D itu bisa menulis sampai 10. Sedangkan anak D ini bisa menulis sampai 15. Sehingga model pembelajaran nanti ada 3 kategori kalau di SDLB. Karena tadi bisa menghitung 1 sampai 20, bisa menulis 1 sampai 20. Tapi kalau di sekolah reguler kan semua standarnya harus mengikuti itu 1 sampai 20. Tapi kalau di SDLB kan tadi berarti nggak bisa sampai 20, harus diturunkan. Yang 2 anak diturunkan hanya sampai dengan 5. Yang 2 anak bisa sampai 10, yang 1 anak sampai 15. Itu yang membedakan pendidikan di SLB dengan di sekolah reguler. Nah, terus di SDLB itu ada apa itu istilahnya program khususnya. Nah, program khusus itu disesuaikan dengan jenis kebutuhan khususnya. Contohnya kalau anak tunanetra itu ditekankan pada orientasi mobilitas. Bagaimana anak tunanetra itu bisa berjalan menyusuri jalan, bagaimana dia bisa menggunakan tekstualnya untuk meraba, untuk membaca dan sebagainya. Sedangkan anak yang tunarungu itu dilatih bina persepsi bunyi. Ya, bina persepsi bunyi dan irama. Ya, itu untuk anak yang tunarungu. Sedangkan anak yang tunagrahita itu dikembangkan tentang bina dirinya. Program khususnya bina diri itu mengurus dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Ya, itu untuk anak yang tunagrahita. Sedangkan tunadaksa itu okupasional terapinya, yaitu bagaimana dia memfungsikan organ-organ tubuh yang tidak berfungsi, artinya untuk dimaksimalkan. Nah, sedangkan untuk anak yang autis ini pengendalian dirinya, itu yang dikembangkan di sekolah dasar luar biasa. Mungkin untuk sementara itu saja yang masalah prestasi ya, akhir-akhir ini ada kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk bulan September kebetulan anak-anak kita ikut mengikuti kegiatan penguatan karakter melalui jalur kepramukaan atau PPK, melalui jalur kepramukaan di Cibubur tingkat nasional. Ya, syukur alhamdulillah dia mendapatkan harapan. Sedangkan untuk O2SN yang diselenggarakan di Jogja, kita mengirimkan 2 peserta mengikuti lomba boce dan lari 80 meter putri. Nah, syukur alhamdulillah anak kita juga mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Nah, itu yang prestasi yang akhir-akhir ini anak dapatkan. Menjadi seorang guru bukan merupakan hal yang mudah. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam mendidik, terlebih mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.
Inilah perjalanan suka duka Ibu Inge Diana Rumbewas SPD sebagai salah satu guru di SDLB Inpres 73 Kota Sorong. Selamat pagi Kak. Saat ini kita berada di sekolah luar biasa SDLB Inpres 73 Kota Sorong. Seperti biasa, sekolah ini memulai jam belajar jam 7.30 dan berakhir disesuaikan dengan masing-masing kelas. Kelas kecil biasanya jam 10 sudah selesai, 4.56 ke atas, kita jam setengah 12. Paling lambat anak-anak belajar di sekolah. Karena kita sesuaikan dengan kondisi anak di dalam kelas. Saya, wali kelas 4C Tunagrahita ya, 4C itu berarti Tunagrahita. Jumlah siswa saya sebenarnya ada 11 anak. Dan 11 anak itu untuk kita lihat kurang efektif untuk proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di dalam kelas bagi sekolah luar biasa, karena anak-anaknya sudah terlalu banyak atau sudah lebih. Yang efektifnya itu setidaknya satu kelas itu 4 atau 5 anak paling banyak. Jadi guru bisa lebih maksimal memperhatikan setiap anak yang ada di dalam kelas dengan berbagai macam ketunaan atau berbagai macam latar yang berbeda-beda. Mengajar suka duka kami sebagai guru di sekolah luar biasa banyak sekali. Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Tapi kita melakukan itu jika kita sudah terjun di sekolah luar biasa, kita mengabdikan diri di sekolah ini, kita melakukan itu sebagai pelayanan. Ya, kita melakukan itu sebagai pelayanan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Lebih intinya lagi, kita punya kasih yang besar. Kalau kita punya rasa kasih yang besar, kita bisa melayani, kita bisa mengabdi, mengajar di sekolah ini dengan baik demi masa depan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Dukanya tidak banyak sih kalau untuk saya. Misalnya ada anak-anak kita yang sakit, nanti ada anak-anak kita yang sudah datang ke sekolah, kita sudah ajar, sudah ada perkembangan, tapi karena ada satu dan lain hal terpaksa tinggal di rumah lagi, akhirnya perkembangannya terhambat, dia jadi mundur kembali. Nah, itu juga menjadi duka untuk kita, karena kita sudah senang anak-anak ini ada kemajuan, tapi karena ada berbagai macam hal akhirnya ditinggal di rumah lagi, hingga mereka perkembangannya terhambat. Seperti itu. Kalau suka, kita mau bilang suka banyak sekali. Suka istilahnya karena kita menghadapi anak-anak ini tidak dengan beban. Kita menghadapi mereka, kita melihat mereka seperti anak-anak kita sendiri. Kita memperlakukan mereka satu dengan yang lain sama, tidak membeda-bedakan, karena mereka merasa nyaman di sekolah ini, mereka merasa senang di sekolah ini, karena mereka merasa ini sudah tempat mereka. Jadi mereka bahagia di sini, kami guru-guru juga bahagia, kami juga senang. Jumlah tenaga guru di sekolah ini sangat terbatas sekali. Sebenarnya kebutuhan gurunya itu banyak sekali. Untuk SD saja yang saat ini jumlah muridnya 87 sekian. Saat ini cuma gurunya yang guru tetap juga dengan guru honornya itu cuma 11. Jumlah keseluruhannya 11 dan itu sangat kurang sekali dengan jumlah murid yang sudah sangat banyak 80 sekian. Setidaknya kita ada setengah dari jumlah murid, itu adalah jumlah gurunya. Otomatis kalau jumlah murid 80 sekian ya guru setidaknya 30 atau 40. Itu yang maksimal. Jadi kita bisa benar-benar melaksanakan tugas kita di sekolah ini dalam menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan maksimal, dengan sebaiknya. Akhirnya karena tenaga guru yang terbatas, kita pun berbagi tugas tanggung jawab, bukan satu saja, kami merangkap di banyak segi, banyak hal yang kami rangkap.
dalam melaksanakan tugas kami sebagai guru di sekolah luar biasa ini. Bawaan, kalau ada teman-teman khususnya yang berlatar belakang pendidikan khusus atau PLB, kalau bisa mengabdikan diri di sekolah luar biasa, baik sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Sorong, Kota Sorong maupun di Kabupaten Manokwari, karena sekolah ini sangat membutuhkan tenaga guru yang banyak. Begitu pula dengan SD, SMP dan SMA, kami membutuhkan guru-guru bidang studi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bidang-bidang lainnya keterampilan atau olahraga, penjaskes ya, karena itu mata pelajaran bidang studi yang tidak bisa ditematik atau digabungkan dengan pelajaran yang lain, sehingga kami sangat membutuhkan tenaga guru bidang studi untuk jenjang SMP dan SMA LB. Ulang nanti. Tidak, aku kasih gambar. Lihat, itu gambar apa? Coba. Oh, Gambar apa? bunga. Gambar Bunga. gambar tumbuhan. Nah, lihat, udah pegang lihat dulu. Pegang lihat. Kan dua nih. Sudah. Sama nih. Ya, dia tahu. Fakir sudah lihat, Fakir sekarang sama lihat. Dia sudah lihat ini atau Fakir, biar sama-sama lihat. Sudah. Kau sudah lihat belum? Sudah lihat gambarnya? Sudah. Nah, itu gambar contoh gambar tumbuhan. David, tertawa terus. Simon kasih David lihat. Gue mau tanya David dulu. Situ ada gambar tumbuhan. Tumbuhan itu, di gambar tumbuhan itu ada apa saja? Ada gambar apa saja itu? Daun, batang, akar. Nah, semua yang disebut itu benar, tapi ini bukan cabai dia. Ini bukan cabai. Ini contoh apa? Biji. Itu apa? Gambarnya biji. Jadi ini gambar yang ibu bagikan untuk kalian semua. Lihat, ini adalah contoh gambar tumbuhan. Ya, pasti jangan dilipat. Kita nggak melihat. Dia tuh itu gambar tumbuhan itu. Nanti bentar tanya baru. Ya beda, pokoknya daun sekarang warna macam-macam. Mana oh ini gambarnya. Nah, lihat itu tumbuhan itu terdiri dari apa saja tadi? Ada dah. Ya, terus ada apa lagi yang warna hijau? Bunga. Daun. Daun. Apa lagi? Batang. Ada batangnya. Lalu yang paling bawah itu apa? Akar. Yang paling bawah apa? Akar. Akar. Ya, yang paling bawah adalah gambar akar. David, Simon. Nanti Bu Guru suruh Simon duduk sana sudah. Biar terus main-main dengan David. Oh, iya pindah di sini. Ya, David pindah sebelah. Aduh, kertas. Pindah. Sini. Sudah lihat kok? Ini kamu dua lagi pegang. Sebentar Ibu Guru tanya, ayo. Ada gambar daun. Ya lihat sih kamu punya ada nih. Coba lihat sini. Pakai lihat gambarnya. Ada daun, ada
tidak memiliki buah. Ada tumbuhan yang ada batang, daun, apalagi bunga dan buah. Sekarang ibu tanya, mau ikut ibu guru kan tidak? Ibu guru mau jalan-jalan. Ikut. Mobil ibu? Jalan-jalan dengan kaki. Hah? Mobil. Kalau mobil nanti terlalu jauh. Kita jalan-jalan dekat-dekat sini saja. Mau ikut kan tidak? Sekarang gambarnya dikumpul. Dalam proses belajar mengajar di SDLB Impres 73 Kota Sorong menggunakan kurikulum 2013 dengan metode Discovery Learning. Dalam penerapan model pembelajaran Discovery Learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Dengan kondisi seperti ini diharapkan proses kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada guru berubah menjadi berpusat pada siswa. Karena jauh tempatnya berjauhan. Pak sudah di Surabaya, Pak Rudine di Jakarta. Untuk itu, karena ini wajah-wajahnya masih cerah, saya ingin mengabadikan momentum ini untuk mengambil dokumen bersama instruktur nasional dan Bapak Ibu guru, karena mumpung wajahnya masih cerah, karena nanti kalau sudah sore habis ngantuk, habis lelu. Ya, oke Pak ya. Ya, untuk itu sekarang dari Kota Sorong. Belok kanan ke depan. Tujuan pembelajaran kurikulum 2013 melalui kegiatan mengamati, menyimak, tanya jawab, diskusi, mencoba, kerja kelompok, dan bimbingan guru diharapkan agar siswa mampu menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, menyusun gambar bagian-bagian tumbuhan dengan benar, menjelaskan isi teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan, akar, batang, dan daun. Tiap-tiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. Akar berfungsi untuk menyerap air atau cari makanan di dalam tanah. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Daun berfungsi untuk melakukan pernapasan dan tempat pembuatan makan. Bu baca ulang lagi. Iya, dibaca ulang lagi. Dengar baik-baik ya. Pada hari Kamis, hari ini nih dengar. Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 mewarnai gambar tumbuhan yaitu pohon kelapa.
satu sekolah kan Bu? Iya. Cuma Ibu cuma sekolah boleh Ibu. Udah olahraga. Harus ada guru Pak. Harus ada guru, ada lapangan. Iya. Coba pulang ke Ibu. Tidak. Hari Sabtu sekolah kan Bu? Kalau olahraga harus ada guru Pak. Harus ada guru, ada lapangan. Iya. Ya. Adik belum belajar. Ibu pastinya tidak pakai warna Pak. Ibu saja nanti buku. Satu buku orang bikin kopi Materi pembelajaran antara lain bagian-bagian tumbuhan, fungsi bagian tumbuhan, isi teks laporan hasil observasi tentang tumbuh-tumbuhan, dan gambar tumbuhan. Kita berdoa dulu. Baca Pimpin. Mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Dia apa dulu? Mengeluarkan bunga. Simon naik. Pohon jambu sebelum keluar buahnya ada bunga. Nanti bunga udah keluar dulu, lalu muncul buah. Simon naik. Sudah lihat pohon kelapa, pohon jambu, ada pohon pisang. Pohon kelapa toh? Sudah. Terus sudah lihat pohon pisang. Sudah. Bentuk daunnya pohon pisang dan daun kelapa sama kan tidak? Tidak. Oke. Nah. Itu kotak sendiri kayak tempat. Iya. Ada buahnya, ada batangnya, ada akar. Tidak semua tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama. Ada bentuk pohon pisang dan bentuk daun pohon pisang dan daun pohon kelapa berbeda. Tidak kan? Begitu pula dengan pohon jambu. Daunnya berbeda tuh. Daun jambu bentuknya begini toh.
batang, daun, apalagi bunga dan buah. Sekarang ibu tanya, mau ikut ibu guru kan tidak? Ibu guru mau jalan-jalan. Ikut. Mobil itu. Jalan-jalan dengan kaki. Hah? Mobil. Kalau mobil nanti terlalu jauh. Kita jalan-jalan dengan Indonesia. Betul. Tapi ada warna-warna yang lain. Ada putihnya, ada pinknya, ada warna ungu ya. Jadi kalau ibu guru suruh gambar, dia bisa tahu toh. Mau gambar daun ada juga warna yang lain. Tidak selamanya daun berwarna hijau. Oke? Oke baik. Sekarang guru kasih permainan. Kalau sama kekuatan. Kita bagi dua kelompok. Ada Pak. Sama saya kosong kan. Kenapa sih? Milan sama David yang jadi juri. David yang hitung. 1, 2, 3. Saya yakin. Dia sama Simon, Fatir dengan Mila. Bisa tidak? Fatir sama kelompok dengan Mila. Bisa? Bisa? Oke. Apa tadi yang kelihatan di gambar yang kita kasih? Yang juara itu kasih gula-gula. Ayo cepat. Gimana bantu Fatir? Ya, ayo banyak Milan dan Tia. Bisa? Bisa Milan? Tia bisa terlihat dong? Ya kasih. Karena Simon juara 2 kali, Simon dapat 2. Simpan. Kalau akan gunanya di belakang ini. Mencari atau menghisap makanan di dalam sari-sari makanan di dalam atau menghisap air yang David akan gunanya apa? Makan tanah. David, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober tahun 2018, Simon, Lia, Milan, Fatir, David, dan guru melakukan observasi terhadap tumbuh-tumbuhan. Yang dikumpul siapa saja tadi di halaman sekolah dan jalan-jalan. Siapa? Mama satu-satu. Milan, Lia, Simon, David. Milan bisa cerita. Simon nggak tahu. Simon terus. Ini kotor. Orang sepatu.
Fatur kenapa? Dulu kasih coklat. Ini buah. Mana buah? Ini buah. Kenapa pohon kelapa ini? Daun kelapa kan yang buah apa? Pernah melihat daun kelapa? Nanti ibu guru kasih tugas